Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan game Grahita The Boon of the Empathy. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Najar Muhammad Fikri Badila. Dengan role-nya tuh di game design untuk project ini ya. Jadi, Grahita ini merupakan game 2,5D top-down psychological puzzle RPG yang mengeksplorasi kesehatan mental pada mahasiswa dengan batas realita dan imajinasi serta tantangan menghadapi masalah emosional yang sering terjadi pada mahasiswa itu sendiri. Untuk genre game Grahita ini sendiri merupakan game top-down psychological dengan puzzle RPG yang dimana mengambil desain seperti gambar-gambar buku cerita yang tone warnanya itu soft gitu, dengan visual design empati sebagai tindakan aktif di mana visualisasikan beban pikiran jadi tantangan yang dipahami pemain sambil menjaga rasa aman dan tanpa menggurui. Pendekatan game kami menggunakan mekanik konvergensi yang dimana menyederhanakan krisis menjadi cetak biru teka-teki agar tim fokus pada reskin visualis. Ngentot. Ketawa anjing. Pendekatan untuk game kami itu sendiri menggunakan mekanik konvergensi yang menyederhanakan krisis menjadi cetak biru teka-teki agar fokus pada reskin visual dan narasi, yang dimana game kami tidak hanya mengimplementasikan berupa hanya kata-kata yang statis yang membosankan, namun kita membalutnya menggunakan visual yang interaktif dan itu menjadikan gameplay game ini sendiri menjadi lebih terasa realistis gitu kan. Game elemen yang terdapat pada game Grahita ini sendiri terdapat 5 elemen utama. Yang pertama overworld, yang kedua outerworld, yang ketiga book journal, keempat self care, dan kelima active listening. Di mana overworld ini sendiri merupakan map kampus dengan 5 area fakultas yang menentukan mahasiswa mana saja yang membutuhkan bantuan. Outerworld sendiri merupakan sebuah simbolik yang mempresentasikan beban pikiran NPC yang mengalami masalah mental itu sendiri. Book journal sendiri ini merupakan item utama dari si player untuk mencatat observasi hasil berinteraksi dengan NPC dan membantunya dalam menangani masalah mental mereka sendiri. Lalu untuk self care ini merupakan Lalu untuk self care ini merupakan kayak aturan istirahat atau konsumsi untuk menjaga si mental player itu sendiri, dimana tidak mungkin kita membantu banyak NPC yang bermasalah tanpa mempengaruhi mental kita sendiri. Lalu yang terakhir active listening ini merupakan teknik aktif mendengarkan untuk merespon dengan baik untuk setiap permasalahan NPC yang mereka paparkan. Lalu untuk dari player ini game dengan single player yang kita mengendalikan Untuk game ini hanya belum. Ini yang player belum. Oke. Untuk Grahita ini sendiri hanya bermain single player, yang dimana kita mengendalikan Gara yang merupakan mahasiswa semester 10 akhir yang harus mengerjakan tugas akhir sebagai syarat kelulusannya. Untuk game Grahita ini sendiri menargetkan audiens rentan usia 18. Untuk target audiens game Grahita ini sendiri, target utamanya sendiri yaitu berupa mahasiswa dengan rentan umur 18 sampai 25 tahun, memungkinkan juga pemain berupa remaja dari SMA yang akan lanjut menuju tingkat mahasiswa sebagai gambaran mereka
untuk nanti perkuliahan. Game ini sendiri gimana ya? Game Gahita sendiri direncanakan akan dibuat hanya untuk platform PC saja. Dengan mungkin speknya bisa Windows 10 ataupun Windows terbaru dengan dibangun menggunakan engine Unity. Baik, selanjutnya saya Jarwo Edi Wicaksono sebagai tim selanjutnya saya Jarwo Edi Wicaksono. Di sini peran saya pada pembuatan game ini sebagai game artist. Saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama itu ada di background story dan juga storyboard. Untuk background story-nya ini menceritakan Gara, yaitu mahasiswa psikologi akhir yang hampir DDO karena tidak lulus-lulus. Kemudian ia itu diberikan tugas riset aksi selama 30 hari oleh dosen pembimbingnya sebagai syarat kelulusan. Gara ini untuk alatnya sendiri atau tools yang dia pakai itu adalah buku jurnalnya untuk mencatat riset yang dia lakukan. Ia membantu secara langsung permasalahan mahasiswa lain lewat alter map, kemudian membantu mereka sementara menjaga kesehatannya sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan storyboard yang telah kita buat. Yaitu yang pertama merupakan visual storyboard, yaitu Gara berada di ruangan dosen, yang mana ini tuh menceritakan tentang Gara ini melakukan bimbingan dengan dosennya. Lalu yang kedua itu ada di visual Gara berada di pintu masuk kampus atau universitas, dan untuk selanjutnya ada di untuk storyboard yang kedua ini itu nantinya ada di Gara akan menjelajahi kampus. Yang ketiga ini adalah storyboard yang dimana Gara ini berada di area fakultas, di dalam fakultas, yang mana ntar itu ada beberapa NPC. Jadi di sini Gara akan memilih target mana, NPC mana yang akan diselesaikan masalahnya. Kedua, yang keempat ada di konsep berdialognya, yang mana ntar visual awal itu Gara dan NPC berada di satu lingkar yang sama. Kemudian ada di storyboard yang kelima ini ada di mana sistem berdialognya nantinya Gara dengan NPC untuk mendapatkan sebuah persetujuan atau approval dari NPC itu sebelum masuk ke alter world-nya dari NPC tersebut. Lalu yang terakhir yang keenam ini itu ada di visual dari storyboard dari minigamenya sendiri. Kita lanjut ke gameplay, desain, dan keteraturan. Yang mana tujuan utamanya di sini adalah mengumpulkan data observasi yang cukup untuk sidang skripsi selama 30 hari sambil menjaga indikator kesehatan dan dari MP dan HP. Oke, yang selanjutnya ada di gameplay, desain, dan juga keteraturan. Yang pertama ada di tujuan, yang mana MC ini karakter utama mengumpulkan data observasi yang cukup untuk sidang skripsi dalam 30 hari sambil menjaga indikator kesehatan berupa HP dan juga MP. Kemudian ada di yang kedua itu ada aturan inti, yang mana dialog empatik membuka akses outer world. Respon ini menghakimi mengunci akses. Kesalahan yang ada di outer world ini menimbulkan efek penularan stres yang berupa nanti turunnya MP ataupun HP. Lalu untuk yang ketiga ada di flow harian, yang mana MC atau karakter utama itu diawali dari tempatnya itu kos, lalu keluar dari kos yang dia tinggali untuk ke kampus atau datang ke kampus. Lalu di kampus itu melakukan open world, dia bisa berkeliling di kampus, lalu memilih fakultas. Nah, ketika sudah memilih fakultas atau sudah masuk ke fakultas, ada beberapa NPC yang berada di fakultas. Nah, itu karakter utama akan memilih NPC yang mana akan di-solve permasalahannya. Lalu dilakukan active listening atau menganalisa, mengidentifikasi permasalahan dari NPC tersebut. Jika dia mendapatkan approval untuk masuk ke dalam alter world-nya NPC, maka akan melakukan sebuah minigame yang berupa atau
teka-teki dari minigame tersebut. Lalu ketika sudah berhasil ataupun gagal itu kembali akan dicatat oleh game. Kemudian ada di player mekanik. Yang pertama ada di karakter utamanya itu Gara. Dimana Gara ini memiliki fading persen berupa dual metric, yaitu ada di physical health atau stamina, kemudian ada di mental health atau sanity. Toolsnya itu atau alat bantunya dari Gara itu ada di jurnal, buku jurnal, kemudian ada smartphone dan juga ada pensil. Aksi pemainnya itu berjalan, berlari, kemudian untuk di berupa navigasi tersebut. Outer world-nya itu inspect, active listening, kemudian di outer world-nya itu push and pull, stealth dan grounding. Kemudian berikut ada di karakter dari pertama ini ada Gara, merupakan karakter utama dari game ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada beberapa NPC yang mahasiswa, yaitu ada Nisa, Dimas, Bayu. Kemudian ada Dito, Bima, Sarah dan Agil. Itu adalah karakter NPC dari mahasiswa. Kemudian ada karakter pendukung juga NPC, yaitu Yanto, itu selaku bapak kosnya. Lalu Mang Udin itu selaku penjual atau penjual di kantin. Kemudian ada Mbak Rini sebagai pihak TU. Selanjutnya ada Mbak Rini sebagai pihak TU. Kemudian ada Ibu Gara. Lalu yang terakhir ada Dr. Haris Kusuma, yaitu dosen pembimbing dari Gara. Contoh klasifikasi masalahnya itu ada di NPC, key NPC-nya itu ada di Dr. Haris atau dari dosen pembimbing Gara. Kemudian ada di Barini sebagai TU, Mang Udin sebagai penjual di kantin, kemudian Pak Yanto bapak kos, dan juga Ibu Gara. Mereka ini mempengaruhi narasi, sumber daya, dan juga mekanik waktu. Kemudian ada target NPC, yang mana ada target NPC-nya itu 9. Ini salah ya? Ini 15. Jadi 15. Oke. Kemudian ada target NPC, sebenarnya ini typo, yang mana gitu. Selanjutnya ada target NPC. Sebelumnya ini maaf ada typo, yang mana target NPC-nya ini hanya 9, dimana ada 3 akar masalah NPC pembagiannya. Itu seperti contohnya Agil yang mana memiliki permasalahan seperti burnout, kemudian ada Dito yang memiliki permasalahan isolation, dan juga Nisa yang permasalahannya itu di stres dalam akademik. Tiap NPC ini memicu reskin puzzle yang sama secara teknis. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kais, dalam pembahasan level design dan juga user interface. Terima kasih. Watch me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Abi. Role saya di sini adalah game developer dari project ini. Saya akan membahas level design dan user interface dari project ini. Level design kita memiliki 5 area fakultas, posisi jenis masalah diacak tiap permainannya. Jadi kita memiliki beberapa masalah yang ketiga tadi kita akan acak NPC yang memiliki masalah tadi itu ke 5 fakultas. Nah, di sini juga ada, dan si NPC-nya itu akan memiliki sebuah lingkaran outer world yang disesuaikan sesuai sama jurusan dan juga sama masalahnya. Nah, user interface-nya itu ini akan minimalis ya, selalu menampilkan indikator physical mental atau minimap, shortcut alat, dan book, jurnal interaktif seperti yang lain-lainnya. Next, kita akan membahas dari diagram level design. Alur dari game ini dimulai dari main menu, lalu ketika main game kita akan masuk, umumnya akan mulai di kamar kos. Nah, di kamar kos ini player bisa memilih untuk istirahat, di mana dia akan merecover physical health dan juga nge-skip hari itu, atau dia mau ke kampus. Namun setiap kali dia akan ke kampus, dia akan cek progress dulu, di mana kalau semua masalah dari logbooknya dia itu udah selesai, dia akan membuat laporan dan
akan men-trigger ending dari game. Namun jika belum, maka dia akan masuk ke eksplorasi kampus. Di eksplorasi kampus ini kita tentu bisa pulang lagi ke kos atau kita bisa ke kantin. Nah, tapi kita akan fokuskan dia ke core utamanya, yaitu masuk ke gedung fakultas yang akan mencari masalah dari NPC-nya. Nah, di gedung fakultas ini kita bisa ada loop, ada conditional lagi antara mau eksplorasi gedung itu atau kita mau keluar gedung dan pilih fakultas lain. Kalau kita mau explore di sana, kita bisa mendekati mahasiswa dan menganalisa masalah yang ada pada mahasiswa tersebut. Nah, ketika kita approach mereka, ketika kita mendekati mereka dan melakukan kontak, kita akan melakukan proses negotiating untuk persetujuan kita menyembuhkan mereka. Nah, proses ini akan menentukan ya atau tidaknya kita masuk ke pikiran dan membantu mereka dalam game dalam pikiran Outer World-nya. Nah, ketika masuk mini game Outer World-nya ini, kita akan menyelesaikan beberapa teka-teki yang sangat spesifik dan tergantung dari masalah yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Nah, kalau misalkan kita gagal dalam persetujuan tadi, mahasiswa dengan masalah tertentu pada gedung fakultas tersebut akan dieliminasi dan kita harus mencari mahasiswa lain yang memiliki masalah yang sama di gedung fakultas lain. Jadi loopnya ke sini terus balik ke explore kampus. Nah, kalau misalkan kita pas penyelesaian teka-teki di Outer World-nya itu berhasil, tetap saja ya physical health-nya itu akan berkurang karena karakter kita capek telah melakukan suatu aksi yang berat. Tapi game progress kita menaik, dan dengan ini kita udah mencatat di logbook yang menjadi progress dari game ini. Nah, kalau misalkan gagal, dia akan mengurangi mental health dan juga physical health. Mental health di sini itu mengacu kepada kita mendapatkan ending yang mana. Misalkan kalau kita itu dapat menjaga mental health kita itu di level 3, kita bisa mendapatkan ending baik di mana karakter utama kita itu sukses menjalankan risetnya dan lulus dengan tepat waktu dan baik. Tapi kalau misalkan mental health-nya itu dia turun atau bahkan dia sampai 1 atau 0, itu udah pasti dia gagal menyembuhkan setiap riset subjek yang dia temui dan dia gagal lulus research-nya. Selanjutnya ini adalah tampilan UI gambaran kasar dari game yang akan kita buat. Di sini ada mental health, di sini ada stamina juga. Ini representasi dari physical health-nya. Di sini ada bentuk minimap sederhana, di sini ada setting dan ada item-item yang ada di backpack kita. Nah, ini adalah contoh dari NPC yang memiliki masalah, di mana lingkaran ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. Ketika lingkungan default dari map tersebut adalah padang rumput yang hijau, dia akan kontras sendiri. Dia akan memiliki warna yang kuning misalkan di sini. Nah, kontras warna dari lingkaran ini bergantung pada masalah yang dimiliki sama NPC tersebut. Semakin sulit masalahnya, perbedaan dari perubahan lingkungan sekitarnya itu semakin tidak jelas. Jadi player harus meneliti dengan baik gerak-gerik dari NPC tersebut dan perubahan minim yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Baik, itu adalah presentasi dari proyek kami bernama Grahita The Burden of Empathy. Proyek ini memiliki pesan di mana empati itu sangat kuat dan merupakan sebuah kekuatan. Namun jika kita memikunya sendirian, itu akan menjadi sebuah beban yang berat bagi kita. Mari kita berbicara dan mengedukasi tentang mental health ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.